Iya, hari ini sih sebenarnya nggak ada berita yang begitu muluk-muluk ya, tapi hari ini ada berita soal AEW lagi. Karena kemarin kan udah ada nih berita AEW, sekarang AEW lagi. Emang mau beritain apa sih AEW ini? Dan memang ini sih sebenarnya beritanya saya udah pernah bahas sekitaran 2 sampai 3 minggu yang lalu. Teman-teman bisa lihat di community post berita apa yang saya singgung, itu bahas AEW ya. Dan hari ini ada konfirmasinya mengenai acara yang seperti apa dan detailnya bagaimana. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling. Hari ini kita bahas soal AEW ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman belum tahu, saya waktu sekitaran 2 sampai 3 minggu yang lalu itu secara singkat bahas soal kemungkinan AEW akan mengadakan stadium show. Ya berarti show yang gede ya, berarti yang akan diadakan di Texas. Antara di Dallas atau di Arlington ya, karena sebelumnya setelah si rumor itu AEW ngadain collision eksklusif di eSports Stadium di Arlington untuk 1 bulan sampai minggu ini terakhir kalau nggak salah. Minggu ini terakhir, jadi nanti minggu depan udah mulai pindah lagi. Dan ternyata hari ini terungkap jawabannya adalah AEW akan mengadakan All In Texas di tanggal 13 kalau nggak salah, Juli 2025. Ya, pokoknya Juli 2025 ya. Saya lupa tanggal 13 apa tanggal berapa ya. Pokoknya 2025, bulan Juli. Ingat. Belum ada detail yang pasti mengenai bagaimana sih nanti pelaksananya kan seperti apa, venue-nya bagaimana, itu kan belum dibahas ya karena masih 2025 jadi masih kejauhan kalau mau dibahas. Tapi ada beberapa detail menarik yang akan saya bahas di berita itu. Jadi sebelumnya saya sempat bilang untuk pemberitaannya itu AEW itu akan ngadainnya itu kan waktu itu rumor-rumornya ya akan mengadakan di AT&T Stadium. Saya sih nggak bilang AEW nggak akan bisa melakukan ya, cuman sih realistis aja kalau di AT&T Stadium itu terlalu besar, jujur aja. Karena Wembley aja itu meskipun katanya sampai 70.000, ya ada yang bilang 81.000 tuh bullshit karena udah diklarifikasi juga sama Brandon Thurston dari Eurosonomics, itu cuma 72.000, bukan 81.000. Jadi kalau ada yang bilang the best, bukan the best, the most attendee show in professional wrestling, itu enggak, karena faktanya masih dipegang WWE ya. Jadi ya kita realistik aja gitu, karena faktanya AEW cuman di 72.000 gitu si all in itu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, toh itu kan berarti pencapaian terbesarnya AEW ya, dan kita harus apresiasi hal itu. Tahun ini all in di London lagi, dan tahun depan itu all innya di Texas. Terus all in London kemana bang? Nah, all in London kata Tony Khan nggak ada. Nggak tahu kenapa ya, karena nggak ada, mungkin ada jadwal yang bentrok yang sudah di booking untuk bulan Agustus, saya nggak tahu. Tapi yang jelas menurut Tony Khan ya all in siap balik ke London di 2026. Itu yang sudah bisa dipastikan. Terus misalkan teman-teman yang nanya, kok tadi bilang AT&T Stadium nggak mungkin buat AEW, emang kenapa? Ya gini aja, realistis aja. Tadi kan all in London itu kan 72.000, dan itu pun 72.000 itu kalau misalkan teman-teman lihat itu sebenarnya masih ada kapasitas yang kosong gitu, masih ada berapa row itu yang nggak diisi, sengaja nggak diisi ya, karena mungkin alasannya hard cam atau apalah, tapi menurut saya sih emang itu nggak dipakai gitu, sehingga sebenarnya sih beneran bisa 81.000 gitu, tapi nggak dipakai sama AEW-nya, sehingga 81.000 itu yang tertulis aja gitu. Dan sekarang di Globe Life Field Stadium di AEW itu di Arlington itu kapasitasnya berapa? Cuman 40.000, cuman 40.000 ya, sehingga ya rata-rata sih 30.000-an keisi gitu, tapi maksimum kapasitinya ada di 40.000 penonton. Sekarang pertanyaannya, apakah si AEW ini bisa men-sell out stadium selevel itu sampai 40.000? Saya sih nggak yakin,
nggak yakinnya bukan gara-gara Dynamite-nya juga kosong ya, bukan. Tapi ya saya cukup yakin fittingnya nggak akan dimaksimalin ke 40.000 gitu. Sederhana aja. Mungkin di 30 sekian, atau paling bawah tuh 30.000 lah. Saya cukup yakin di angka situ. Tapi nggak akan nyampe 40.000 gitu. Tapi sih kalau soal bakal sold out nggak atau gimana ya, kita kembalikan ke AEW saja ya. Apakah ini bisa di sell out kan? Apakah ini bisa ludes tiketnya dan lain sebagainya, itu kembali dijawab sama AEW ya. Jangan ditanyakan ke saya. Cuman ya kalau saya bahas tadi, kenapa nggak mungkin di AT&T Stadium, itu kan terlalu besar. 80.000 kalau nggak salah. Sementara rekornya itu adalah di All In, dan All In aja kalau kata saya sebenarnya masih bisa di-push. 80.000 beneran tuh masih bisa di-push, tapi ya mentoknya cuma di 72.000 mau gimana gitu. Dan saya sih nggak yakin kalau di AT&T Stadium aja mungkin 60.000 masih kecekik ya kalau untuk levelnya AEW. Kalau WWE saya sih tidak ada keraguan bisa sold out beneran gitu ya, apalagi dengan kemampuan yang sekarang ini. Kalau saya dikirain sales WWE, bodo amat lah. Soalnya udah sering juga gitu, saya sering bahas AEW, bahas yang benar gitu. AEW dikira sales WWE, gara-gara apa? Pas saya bahasnya WWE, saya kasih analisisnya bagus-bagus gitu. Padahal ya kita lihat dari faktanya aja gitu. Saya juga senang-senang aja kok AEW gitu. Saya malah kadang nonton gitu ya, kalau yang model pay-per-view gitu ya. Kadang-kadang saya nonton, kayak kemarin Forbidden Door kan nonton ya. Saya udah berapa kali jelasin ini gitu. All In nonton nggak mungkin nonton gitu. Kalau misalkan kosong sih saya nonton. Cuman ya balik lagi kayak yang tadi gitu. Apakah AEW ini upayanya sudah segimana? Toh dengan yang sekarang sih buat saya AEW udah lebih mantap, lebih oke gitu. Kan katanya mau ada show juga di Australia, dan saya yakin bisa di kapasitas yang sama seperti Globe Life Field aja dulu. Gak usah yang muluk-muluk yang gede banget gitu. Menurut saya juga Wembley itu udah cukup nekat sebenarnya. Tapi lagi-lagi terserah Tony Khan lah, perusahaan Tony Khan gimana dia aja. Kita sih jujur aja nggak bisa komen AEW itu harus begini, nggak bisa. Karena apa? Lagi-lagi yang pegang Tony Khan. Kalau Tony Khan yang nggak mau, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu guys. Ya, jadi camkan ini teman-teman ya. Ya teman-teman silakan kalau ada yang mau sharing di kolom komen, kasih kritik, saran, atau komentar soal berita tadi, silakan like dan share juga jika video dari saya bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MF Wrestling. Iya, ya ini biar intermezzo sedikit ya sebelum kita tutup videonya ya. Saya terima kasih buat teman-teman gitu ya, udah banyak sharing gitu si videonya. Senang aja sih, ada komen gitu, kadang saya baca gitu. Meskipun kemarin agak ini juga, Bang bahas AEW bang, saya kan udah sering bahas AEW gitu loh. Tapi kalau ada beritanya juga pasti saya langsung bahas gitu. Bukan nggak boleh request ya, tapi ya udah sering juga gitu. Jadi kayak saya tuh tenang guys, AEW pasti kebahas gitu kalau ada beritanya. WWE juga kalau ada beritanya kan saya bahas juga.